Sepak pojok untuk Persebaya sudah dilakukan. Nah, di sini posisi makan Konate. Di sini ada Sandi Sute. Mereka beradu lari nih. Karena udah nggak ada pemutus serangan dari pemain Surabaya lagi. Kita lihat, nah nih teman-teman posisinya adu lari sama Sandi Sute. Nggak cocok banget loh kayak gini. Makan Konate, lihat tuh lari terus. Untungnya karena lambat. Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pemain dari Persebaya Surabaya. Nah pemain ini merupakan salah satu yang banyak juga yang request teman-temannya untuk dibahas. Siapa dia? Yaitu Makan Konate teman-teman. Nah salah satu hal yang bakalan kita bahas yaitu perbedaan Makan Konate ketika di Arema FC dan di Persebaya Surabaya. Nah nanti kita lihat juga bagaimana sih penampilan Makan Konate ketika pernah juga tuh memperkuat Sriwijaya FC. Nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Persebaya Surabaya menggunakan formasi 4-3-3. Nah, 4-3-3 ini bisa bermodifikasi menjadi 4-2-3-1 dan 4-5-1. Sedangkan Kediri teman-teman menggunakan formasi 5-3-2 dengan transformasi yang modifikasi 3-5-2. Nah, kita langsung menuju ke 3 gelandang Persebaya Surabaya dan fokus ke Makan Konate. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, ketika kita menggunakan formasi 4-3-3, 3 gelandang ada 1, 2, 3 harus mempunyai fisik yang sangat kuat karena dia juga membantu penyerangan ke depan dan juga harus membantu pertahanan ke belakang. Nah, di sini Persebaya Surabaya menggunakan 3 gelandang, ada Aryan Williams, ada Hambali, ada Konate Makan teman-teman. Nah, di atas kertas Konate Makan berada posisinya di belakang David Da Silva, tetapi secara permainan di lapangan nanti teman-teman kita lihat banyak banget dia menjemput bola ke belakang, pergerakan ke kiri, ke kanan. Permainan dari Persebaya Surabaya itu yang dialirkannya ke kiri, ke kanan juga ketika dia mendapat bola ke kiri, ke kanan, dan ke depan melakukan direct ball. Nah jadi teman-teman, kalau 3 gelandang di tengah ini menggunakan formasi 4-3-3 terus menerus teman-teman membentuk segitiga bagaimana? Di sini ketika Persebaya Surabaya melakukan serangan ke Persik Kediri, yang paling dominan melakukan tekanan ke dalam yaitu Hambali Tholib teman-teman. Hambali Tholib dengan mempunyai kecepatan yang sangat baik, dia menjelajahin di posisi lini belakang dari David Da Silva. Nah, di sini dia jelajahin teman-teman. Nah, sedangkan Makan Konate teman-teman lebih banyak ke belakang. Ke belakang bagaimana? Di belakang Hambali Tholib. Nah, sedangkan Makan Konate teman-teman bakal bergerak ke kiri permainan Surabaya dan ke kanan permainan Surabaya dan ke belakang permainan Surabaya. Nah, peran dari Makan Konate ini free roll teman-teman, bergerak kemanapun, bebas banget teman-teman. Nah, di sini hampir serupa apa yang dilakukannya ketika bermain di Sriwijaya FC. Nah, tetapi berbeda ketika apa yang dilakukannya di Arema FC. Nanti kita lihat video dan kita bahas. Kemudian teman-teman, ketika sesekali ya Makan Konate melakukan serangan ke depan, nah Hambali Tholib bakalan mundur teman-teman, masuknya Konate, Hambali Tholib bakalan mundur mengisi posisi dari Konate Makan tadi, dan Konate Makan mengisi posisi Hambali Tholib, dan sebaliknya seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, ketika tim lawan melakukan serangan build up, nah Hambali bakalan berada di sini, Konate bakalan lebih sering mundur teman-teman, membantu pergerakan dari Aryan Williams. Nah, jadi muncullah teman-teman 2 pemain gelandang Surabaya untuk memutus pergerakan dari lini kedua Kediri. Sedangkan Hambali Tholib lebih aktif untuk mengejar siapapun itu yang memegang bola ketika tim lawan membuild up serangan. Nah, misalnya seperti ini, Konate berada di sini, Aryan berada di sini, Permigau teman-teman melakukan build up serangan memegang bola. Nah, kemudian Hambali bakalan terus teman-teman melakukan pressure. Nah, dia langsung merusak lini ataupun pemain-pemain yang sedang melakukan build up serangan. Nah, sedangkan Konate teman-teman lebih defense. Di Surabaya ini Konate lebih dituntut untuk mengatur serangan sebagai playmaker teman-teman, bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan juga harus pandai bertahan. Sedikit berbeda lah apa yang didapatnya di Arema FC. Beberapa kali teman-teman, Aryan juga sering melakukan pergerakan untuk masuk ke dalam. Kemudian Aryan William masuk. Nah, kan ada kosong sini. Nah, Makan Konate lah yang mengganti teman-teman ke posisi kosong ini. Nah, Hambali tetap di depan karena menurut pandangan aku teman-teman, Hambali mempunyai kecepatan yang sangat menguntungkan untuk mempressure lawan-lawannya, sedangkan Konate lebih diminta untuk mengatur serangan, atur defense juga ya, walaupun sekali-sekali ada kok dia ke depan melakukan serangan. Nah, kita langsung melihat ke cuplikan video teman-teman biar kalian semakin enak menontonnya.
Nah, di sini teman-teman kita lihat dulu pola permainan dari Persebaya Surabaya seperti yang aku bilang tadi. Nah, di sini teman-teman ketika pemain Persebaya Surabaya ingin melakukan build up serangan, nah, dia hanya akan meninggalkan Aryan William berada di posisi sini teman-teman. Nah, sedangkan dua pemain gelandang Persebaya Surabaya lainnya, Makan Konate dan Hambali Tholib maju ke depan teman-teman. Nah, buktinya apa? Di sini ada Makan Konate, di sini ada Hambali Tholib. Nah, selalu itu membentuk segitiga teman-teman. 1 2. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang menariknya peran Konate ini berbeda seperti apa yang dilakukan di Arema FC. Nah, mungkin salah satu faktornya teman-teman striker. Nah, di Arema FC striker yang dimiliki Arema, Kompalius ataupun Gladiator lebih apa ya? Khususnya Kompalius lebih berposisi sebagai striker nomor 9 teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini ada David Da Silva yang mau turun bergerak teman-teman ke kiri, ke kanan, ke belakang. Nah, pada saat Makan Konate dari Arema FC persis tuh Makan Konate berada di posisi belakang striker. Makanya Makan Konate pada saat bermain di Arema FC lebih banyak mencetak gol dan membantu lini depan Arema FC itu sendiri teman-teman. Kita lihat lagi ya. Bergerak. Nah, di sini teman-teman udah masuk ya. Makan Konate berada di sini, Hambali Tholib berada di sini teman-teman. Nah, di sini apa yang dilakukan Konate dan Hambali Tholib nggak stuck sampai di sini aja teman-teman. Misalnya Hambali di sini, Hambali udah di situ, terus sampai akhir pertandingan enggak. Makan Konate sini enggak, terus sampai habis pertandingan enggak. Nanti pergerakan mereka sangat dinamis teman-teman. Kadang Konate mengisi posisi sini, nah kadang Hambali teman-teman mengisi posisi sini. Nah, tetap stay teman-teman Aryan William sebagai jangkar untuk memutus serangan, gelandang bertahan. Nah, tetapi ketika deadlock ya, khususnya pada pertandingan ini banyak banget nih Surabaya deadlock. Aryan William sering melakukan pergerakan masuk ke depan teman-teman. Jika masuk Aryan Williams ke depan, Makan Konate mengisi posisi Aryan Williams. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat pemain Persebaya Surabaya melakukan build up serangan. Nah, di sini dari lini belakang pertama melalui gelandang bertahan teman-teman, gelandang jangkar yaitu Aryan Williams. Nah, sedangkan di sini posisi Makan Konate bakalan mundur teman-teman, lagi dan lagi membentuk segitiga. Kalian perhatikan aja 4-3-3 itu teman-teman. Nah, memang harus mempunyai ekstra fisik ya, fisik yang sangat kuat. Kita lihat Untuk moncer dia, dan yang kita pengen lihat tentunya adalah Mahmud 8 ya. Iya. Ini kalau dilihat. Nah, di sini teman-teman kembali ya, Makan Konate turun ya, menjemput bola, mensirkulasikan bola. Nah, jarang dia berada di belakang striker karena tipe David Da Silva teman-teman memang striker yang dalam tanda kutip banyak gerak ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Nah, beda sekali lagi seperti apa yang didapatnya di Arema FC. Nah, kita lihat lagi Palestina juga di Jerman. Nah, lihat teman-teman ketika dia udah mendapat bola. Nah, ini peran playmaker ya, memberikan celah ke teman-temannya, kemudian dia lakukan direct ke David Da Silva teman-teman, karena di sini udah kosong ya. Salah Direct Swedia punya tendangan yang begitu keras. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan pemain Kediri melakukan build up serangan dari posisi Bakmas, kemudian diberi ke posisi Eko. Nah, kita lihat pergerakan Konate sama Hambali Tholib teman-teman. Nah, di sini ketika tim lawan melakukan build up serangan, tugas untuk mempressure tim lawan tersebut yaitu tugas Hambali Tholib. Karena Hambali mempunyai kecepatan guys, sedangkan Makan Konate lebih kalem bermain, lebih tenang teman-teman. Nah, di sini posisi Hambali Tholib bakal masuk ke depan, mempressure pergerakan lawan Surabaya. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman, mempressure langsung. Nah, sedangkan Konate teman-teman lebih sering ya posisinya di posisi seperti ini teman-teman, sedangkan Hambali lebih depan daripada posisinya. Ya, walaupun nanti tetap ada kok sama kita lihat posisinya, jarak mereka, tetapi posisi seperti ini sering kita lihat. Aryan di belakang Konate, di depan Konate ada Hambali Tholib. Nanti kita lanjut lagi ya. Berkali-kali bola silang. Nah, di sini lagi dan lagi teman-teman pemain Surabaya ya membangun serangan. Nah, Makan Konate mundur lagi ya teman-teman, lewat dari garis tengah lapangan. Diangkat, tidak ada yang bisa mengambil gitu. Nah, kita lihat menjemput bola lagi. Karakternya banyak loh. Seperti ini bakalan kita lihat ketika dia bermain di Surabaya. Dia bergerak ya ke kiri, ke kanan guys. Kita lihat. Nah, bergeser, masuk dia ke dalam. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini mereka udah sejajar kan, untuk segitiga. Ketika Surabaya melakukan serangan, Aryan Williams hanya berdiri sendiri. Nah, kemudian ketika Surabaya diserang, ditekan, salah satu dari Hambali ataupun Konate mundur untuk mendampingi Aryan Williams, tetapi biasanya Konate. Kita lanjut ya. Kita lihat tadi bagaimana
sudah mampu. Nah, ini lagi teman-teman build up dari posisi lini belakang ke posisi Arian Williams. Nah, ini posisi makan Konate ya. Turun lagi guys. Turun lagi guys. Lihat turun lagi. Strategi dari Mencari ruang kosong nggak makan Konate, kita lihat. untuk Persik Kediri. Nah, sirkulasikan bola lagi. Masuk lagi guys ke depan. Nah, di sini teman-teman ketika Surabaya ya ditekan teman-teman. Nah, di sini posisi dari Arian Williams. Nah, di sini posisi Hambali Tholib. Nah, sedangkan yang membantu pertahanan yaitu makan Konate. Nah, kita lihat. Nah, kemudian dikasih lagi ke Konate. Nah, bayangkan apa yang dia dapatkan di Surabaya. Seperti ini jarang dia dapatkan di Arema FC. Menjemput bola ke belakang. Terus seperti ini teman-teman. Jangan bosan kan ya, memang kayak gini terus penampilan makan Konate. Nah, di sini teman-teman udah berpindah ya posisi dari makan Konate sama posisi Hambali Tholib. Nah, di sini tetap Arian Williams dan membentuk segitiga lagi guys. Nah, dinamis pergerakan Konate sama Hambali Tholib teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat guys, ini pergerakan dari makan Konate, ini pergerakan Arian Williams, ini pergerakan Hambali Tholib. Nah, di sini makan Konate bakalan turun ke belakang untuk mendefense, menutup ya lubang-lubang yang ada di lini belakang. Kita lihat. Jeber. Nah, di sini teman-teman ada lini kosong kan. Nah, di sini bakalan ditutup oleh pergerakan makan Konate karena adanya pergerakan dari pemain Kediri udah siap untuk masuk. Jeber. Walaupun agak sedikit lambat ya kalau Konate dalam bertahan ya. Itu harus kita akuin guys. Jeber. Nah, ini kita lihat kembali ya. Nah, ini posisi Arian Williams, ini posisi makan Konate menjemput bola turun ke belakang. Nah, posisi Hambali Tholib teman-teman mengisi bakalan kekosongan nih. Nah, ini persis ya peran Hambali Tholib ini sama apa yang dilakukan makan Konate di Arema FC. Kita lihat. Masuk. Nah, Hambali Tholib masuk teman-teman ke posisi ini. Lihat, masuk. Tapi telat lagi ya. Nah, di sini guys, ketika pemain Persik Kediri membuild up serangan dari belakang nih, dari Galih, ini posisi Formigao ya. Nah, di sini posisi makan Konate yang melakukan pressure ketika memegang bola tim lawan build up serangan ataupun akan membuild up serangan. Yang pressure itu Hambali teman-teman, bukan Konate. Konate tetap berada di posisi ini di depannya Arian Williams. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat Hambali ya tetap sini karena dia pressure. Galih teman-teman, kiper dari Persik Kediri melakukan direct play. Jeber. Nah, ini teman-teman pada saat permainan final Piala Gubernur Jatim Persija lawan Persebaya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman makan Konate bersama Ricky ya. Nah, sedangkan di sini Hambali Tholib kembali ya membentuk segitiga. Nah, tetapi makan Konate lebih bermain defense bersama Ricky teman-teman. Sedangkan Hambali lebih banyak posisinya ke depan. Ya, walaupun tetap Konate ada kok melakukan serangan ke depan, tetapi lebih banyak sebagai playmaker. Lihat teman-teman makan Konate. Ya. Justru ini yang dimainkan di sektor tugas makan Konate kenapa seperti itu? Memutus permainan Persija Jakarta dari lini tengah. Nah, di sini teman-teman makan Konate yang menjemput bola sangat-sangat jauh turun ke belakang. Sangat-sangat jauh. Para pemain Persebaya tadi, Arif Satria kepada kita Rizky lihat. Rido. Dikasih umpan ke dia lagi kok. Nah, coba untuk menyusun siasat. memang benar-benar playmaker loh, mengatur serangan dia di Persebaya. Nah, ini teman-teman ketika attack counter attack dilakukan pemain Persija Jakarta, makan Konate dalam tanda kutip bermain jadi pemain bertahan. Kita lihat Belakang sepak pojok untuk Persebaya sudah dilakukan. Nah, di sini posisi makan Konate. Di sini ada Sandi Sute. Mereka beradu lari nih. Karena udah nggak ada pemutus serangan dari pemain Surabaya lagi. Kita lihat, nah nih teman-teman posisinya adu lari sama Sandi Sute. Nggak cocok banget loh kayak gini makan Konate, lihat tuh lari terus. Untungnya karena lambat Sandi Sute mengumpan, Konate berhasil menutup teman-teman pergerakan pemain Persija. Tapi nggak cocok sebenarnya peran Konate seperti ini, kurang optimal jadinya kan. Nah, ini teman-teman Konate ya, ketika dia masuk ya ke dalam persis di posisi belakang striker ataupun mendekatin striker Surabaya David da Silva, langsung dia mencetak gol. Kita lihat. Ini teman-teman makan Konate udah masuk ya. Hambali Tholib mundur mengisi posisi makan Konate. Lihat udah. Nah, inilah dia posisi ketika makan Konate di Arema FC. Sering berada di sini teman-teman, berada di belakang striker. Kita lihat. Nah, di sini udah ada celah ya di sini. Inilah peran Konate memanfaatkan hal-hal seperti ini. Gol lah, jeber.
Nah, menurut kalian lebih bagus makan Konate di belakang striker atau pengatur serangan, jemput bola ke belakang, umpan ke kiri, ke kanan, atau gimana menurut kalian, atau di belakang striker? Nah, di sini posisi makan Konate, ini posisi striker Arema ya, dan kita lihat. Tentunya ini menjadi sebuah kesempatan bagi Makan Konate mengejar top skor. Nah, di sini Arema FC menggunakan 2 double pivot, ada Hendro Siswanto, ada satu pemain Arema lagi, dan gelandang kiri, gelandang kanan. Nah, posisi Makan Konate ya, sekali lagi di belakang striker dan tidak sering ke belakang. Itu kita pastikan dulu, kita lihat. Lihat membantu penyerangan ke depan. Jaber, walaupun yang gol Hendro Siswanto ya. Kita lanjut. Nah, ini lagi teman-teman posisi Makan Konate di Arema FC, ini posisi gladiator penyerang Arema FC. Nah, dia lagi dan lagi posisinya di belakang striker. Makan Konate guys, dia bakal mempressure. Kita lihat. Mempressure, ya dapat gol. Jeper. Makanya nggak heran kita pada saat di Arema FC lebih banyak ada gol dan berada di posisi depan pastinya. Kita lihat ya di Sriwijaya FC. Ini teman-teman Makan Konate ya. Perannya hampir sama teman-teman seperti di Surabaya. Nah, menjemput bola ke belakang dan mengalirkan ke depan. Nih posisi back Sriwijaya memberi umpan ke posisi Makan Konate. Kita lihat. Kemudian mensirkulasikan bola direct ataupun umpan pendek. Seperti itu terus teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pertama, apa yang dilakukan Makan Konate di Surabaya dan Arema FC jelas berbeda. Makan Konate di Persebaya lebih sebagai playmaker, menjemput bola ke kiri, ke kanan, ke belakang, sedangkan di Arema FC lebih sebagai SS, second striker ataupun AMF. Dan apa yang dilakukan Makan Konate di Surabaya hampir sama seperti apa yang dilakukan di Sriwijaya FC. Yang kedua, teman-teman, ini ada plus minus. Plus minusnya apa? Pertama, kalau misalnya Makan Konate lebih ke playmaker, dia bakal sedikit golnya. Sedangkan kalau Makan Konate berada di posisi belakang striker, ya apa yang dilakukan seperti Arema kemungkinan bisa dilakukannya kembali. Ketiga, teman-teman, beberapa kali Makan Konate mencoba berada di posisinya di belakang striker Surabaya ya, khususnya Peda Silva, dan menghasilkan hal positif. Nah, yang keempat, ketika Makan Konate menjemput bola ke kiri, ke kanan, ke belakang, itu menguntungkan untuk striker Surabaya karena mendapatkan suplai yang baik. Sampai situ aja videonya. Kalau suka kalian videonya, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.